Chucky. Chucky? Give her what she wants. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan serial Chucky episode keempat. Kalau teman-teman belum nonton alur cerita sebelumnya, disarankan menontonnya terlebih dahulu supaya nggak gagal paham dengan jalan ceritanya. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Di episode sebelumnya, Chucky si boneka psikopat melakukan serangan teror terhadap teman-teman Jack yang sedang berpesta di rumah Lexi. Setelah membunuh Oliver, Chucky mencari Lexi kemudian menyerangnya. Tanpa sengaja, putung rokok yang ia bawa terjatuh, mengenai tirai kemudian menyebabkan kebakaran. Di tengah kobaran api yang semakin membesar, Chucky mengacungkan pisaunya dan siap menikam Lexi. Tidak ada satupun teman-temannya menyadari kejadian itu karena mereka terlalu asik berjoget. Kebakaran itu semakin membesar, membuat mereka terjebak sampai akhirnya mereka diselamatkan dan dievakuasi ke rumah sakit. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa yang terjadi dengan Lexi? Apakah Chucky berhasil membunuhnya? Jack yang sebelumnya berada di pemakaman mendengar suara sirine, kemudian mendatangi rumah sakit. Di sana ia melihat kalau teman-temannya menjadi korban kebakaran di rumah Lexi. Junior sepupunya juga terlihat sedang dirawat di sebuah kamar khusus. Lalu Jack bertemu dengan Devon. Sepertinya ia tidak terluka terlalu parah. Setelah saling melempar senyum, Jack pergi dari sana, kemudian mendatangi ruang ICU di mana Caroline dirawat. Gadis kecil itu dalam kondisi tidak baik karena masih belum sadarkan diri. Tiba-tiba ia dikejutkan kedatangan Lexi. Ternyata Lexi masih hidup, bahkan ia tidak terlihat terluka sedikit pun. Lexi memberitahu Jack kalau Chucky adalah penyebab insiden di rumahnya. Lalu Lexi bertanya, sejak kapan ia mengetahui kalau Chucky adalah boneka hidup dan apakah Chucky juga yang telah membunuh ayahnya. Jack pun mengiyakan lalu bercerita, awalnya ia mengetahui kalau Chucky hidup adalah saat di mana mereka melakukan pertunjukan. Saat itu bukan dia yang berbicara, melainkan bonekanya. Jack kemudian bertanya, di mana Chucky sekarang? Lexi mengatakan kalau saat itu Chucky berada di kamarnya dan berusaha membunuhnya. Untungnya api yang semakin membesar membuat Chucky terhalang dan ia berhasil melarikan diri. Lexi pun jadi penasaran apa sebenarnya alasan Chucky memburunya. Dengan polosnya Jack mengatakan kalau ia yang menyuruhnya. Mendengar pengakuannya, Lexi menjadi terkejut. Ia curiga kalau Jack sengaja memberikan boneka itu kepada Caroline agar Chucky leluasa melakukan teror di rumahnya. Bahkan akibat perbuatan Chucky, Oliver temannya ditemukan meninggal dalam kobaran api. Lexi akan melaporkan perbuatannya, namun Jack mencegahnya karena tidak akan ada yang percaya perkataannya. Bukan tidak mungkin hal itu akan memperburuk keadaan. Sementara itu di kamar, Devon didatangi ibunya yang sedang bertugas melakukan penyelidikan. Devon kemudian meminta maaf, tidak seharusnya ia pergi ke pesta itu tanpa memberitahu ibunya. Ia hanya tidak ingin membuatnya khawatir, namun sebagai seorang ibu tentu saja Devon adalah perhatian utamanya. Lalu ibunya bertanya apakah Jack juga datang ke pesta tersebut. Devon mengatakan tidak karena Jack tidak diundang ke sana. Seakan tidak percaya, lagi-lagi ibunya bertanya apakah saat kejadian bonekanya ada di sana. Devon mengiyakan boneka itu ada di sana karena Jack memang menghadiahkannya kepada Caroline. Sang ibu kemudian memberitahunya kalau temannya Oliver meninggal bukan karena kebakaran, melainkan ada seseorang yang sengaja membunuhnya. Sementara itu Lexi bersama kedua orang tuanya sedang menunggu Caroline. Perawat mengatakan bahwa mereka akan mengecek kondisinya dan meminta mereka keluar untuk sementara waktu. Lexi kemudian menyusul ayah dan ibunya lalu bertanya apakah Caroline akan baik-baik aja. Michelle sang ibu yang tidak mampu menyimpan rasa kecewanya kemudian berkata, akibat dari pesta yang ia adakan di rumahnya, adiknya harus dirawat di ruang ICU dan seorang teman sekolahnya meninggal. Selain itu, rumahnya yang notabene adalah bangunan bersejarah milik kota sebagian telah hancur karena kebakaran. Lexi membantah kalau kejadian itu bukan salahnya, lalu menyebut nama Jack. None of this is my fault, Jake. Ibunya pun bertambah kesal karena ia tahu kalau Jack tidak datang ke pesta tersebut. Apakah tidak cukup selama ini ia menyiksa bocah malang itu kemudian menuduhnya sebagai penjahat? Kemudian di sebuah lorong rumah sakit, Jack yang sedang duduk sendirian dihampiri Devon. Devon bersyukur Jack tidak datang ke pesta tersebut dan mengalami kejadian yang mengerikan itu. Lalu ia memberitahu Jack sesuatu yang sangat penting. Berdasar hasil investigasi yang dilakukan ibunya, Oliver tidak meninggal karena kebakaran, melainkan karena ditikam seseorang.
Ia curiga kalau ada orang sengaja menyelinap masuk lalu berbuat kekacauan. Dengan kata lain, saat ini ada seorang pembunuh berkeliaran di kota Hackensack. Devon juga memberitahu entah mengapa ibunya bertanya tentang bonekanya. What about Jake's doll? Jackie? Ia merasakan firasat tidak baik akan boneka tersebut karena boneka itu selalu ada di saat ada kejadian pembunuhan. Ia pun meminta Jake berhati-hati jika berada di sekitarnya. Sementara itu, orang tua Junior tanpa sengaja bertemu dengan orang tua Lexi. Bray menyapa kemudian menanyakan keadaan Caroline. Michelle kemudian menjawab kalau Caroline masih mendapat perawatan intensif, lalu balik bertanya bagaimana keadaan Junior. Logan sebagai sang ayah sepertinya tidak terima insiden yang menimpa putranya. Junior mengalami luka parah pada paru-parunya, setidaknya membutuhkan waktu lama untuk memulihkan kondisinya. Bray pun mencoba menenangkan suaminya, namun Michelle tidak mempermasalahkannya dan berkata kalau semua orang berhak marah atas insiden tersebut. Logan sangat menyayangkan bagaimana mungkin mereka sebagai orang tua bisa lalai dengan membiarkan Lexi bebas melakukan apapun. Bahkan seorang anak laki-laki tewas dalam kebakaran tersebut. Suasana pun menjadi semakin panas. Michelle membela diri, siapapun bisa menjadi penyebabnya karena anak mereka Junior juga berada di sana. Ya, intinya sih mereka mulai emosi dan saling menyalahkan. Menurut Michelle, siapapun bisa lalai dalam melakukan pengawasan terhadap seorang anak. Detektif Evans pun tidak luput dari sasaran Michelle. Ia memiliki anak yang gemar melakukan podcast tentang kejahatan. Hal itu pun cukup mengganggu dan bagaimana bisa seorang anak kecil terobsesi dengan berita kriminalitas. Logan kemudian berkata bahwa Michelle hanya mementingkan diri sendiri dan malah menyalahkan orang lain. Mr. Cross menanggapinya dengan mengucapkan kata-kata berbau provokasi, kemudian menyebut Logan menyedihkan. Tanpa basa-basi, Logan langsung menghajarnya. Situasi pun menjadi semakin seru sekaligus menegangkan. Sayangnya keributan itu harus diakhiri tatkala Nyonya Evans menghentikan mereka. Detektif kemudian memberitahu kalau Oliver tewas bukan karena kebakaran, melainkan seseorang sengaja membunuhnya. Daripada ribut-ribut gak penting, sebaiknya mereka menenangkan diri dan mempersiapkan anak-anak mereka untuk dimintai keterangan. Sementara itu, Lexi yang juga masih berada di rumah sakit menemui Jack. Lexi berkata ia tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya dihantui rasa takut karena sebuah boneka. Selain itu, orang-orang juga tidak mungkin ada yang percaya jika ia bercerita tentang sebuah boneka hidup yang suka membunuh. Yang artinya saat ini mau gak mau hidupnya terikat dengan Jack. Lexi kemudian bertanya apa yang sebaiknya mereka lakukan sekarang. Jack pun berkata kalau mereka bisa memulai dengan mencari Chucky di rumahnya. Dan malam itu pun mereka berdua memutuskan menyelinap masuk untuk mencari Chucky. Sementara itu di kamarnya, dokter akan melakukan prosedur bronkoskopis pada Junior. Prosedur itu dilakukan untuk mendiagnosis gangguan pada saluran pernafasan. Mereka akan memasukkan sebuah selang dilengkapi kamera ke dalam mulutnya untuk memeriksa paru-parunya. Untuk itu para dokter akan membiusnya agar tidak merasakan sakit. Saat mulai berhalusinasi tanpa sengaja, Junior melihat bayangan Chucky melintas. Ternyata boneka jahil itu membututi mereka sampai ke rumah sakit. Sementara itu di kamarnya, Devon mencari informasi di internet yang berhubungan dengan boneka Good Guy. Devon menemukan beberapa artikel tentang boneka Good Guy. Di antaranya seseorang bernama Tiffany, seorang yang sering terlihat membawa boneka Good Guy. Kemudian Nika Pierce, seorang wanita yang kabur dari sebuah rumah sakit jiwa dan ditemukan ada beberapa boneka Good Guy di rumah sakit tersebut. Serta artikel-artikel lainnya sampai akhirnya ia menemukan sebuah berita tentang legenda kota Charles Leroy dan Chucky. Scene kemudian berganti ke tahun 1972. Setelah insiden tewasnya kedua orang tua Charles, ia ditempatkan di sebuah panti asuhan laki-laki. Charles remaja sepertinya cukup akrab dengan anak-anak. Kemudian saat sedang berjalan di sebuah lorong, tanpa sengaja ia mengotori lantai yang sebelumnya sudah dipel dengan bersih. Lelaki itu terlihat kesal kemudian membasahi sepatu Charles, dan lelaki itu tidak menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan remaja yang sangat berbahaya. Suatu sore Charles bermain dengan anak-anak. Mereka bermain menjadi Peter Pan yang sedang mencari penjahat bernama Captain Hook. Charles kemudian mengajak anak-anak itu pergi ke tengah hutan karena di sana mereka akan menemukan penjahat tersebut. Di sebuah pohon besar mereka menemukan mayat seorang pria yang sudah didandani ala Captain Hook, dan pria itu adalah laki-laki yang sebelumnya marah-marah kepada Charles. Dua orang anak teriak histeris kemudian pergi dari sana, namun ada seorang anak lelaki dengan santainya masih berada di sana untuk melihat-lihat mayat tersebut. Oke, kita kembali ke tempat di mana Jack dan Lexi mencari Chucky.
Rumah itu benar-benar hancur berantakan akibat kebakaran sebelumnya. Saat sedang mencari, Lexi bertanya apakah perbuatan jahatnya terhadap Jake begitu membuatnya marah sehingga ia ingin membunuhnya. Semua kekacauan ini juga terjadi karena ulah bonekanya yang melakukan teror terhadapnya. Jake mendengar itu menjadi kesal, kemudian mengingatkannya, orang kalau diperlakukan seperti sampah pasti akan marah. Apakah dia lupa kalau sebelumnya berpakaian seperti ayahnya kemudian memperagakan kematiannya? Orang jahat seperti dirinya memang pantas mendapatkan hukuman. Jake pun terus meluapkan kekesalannya, membuat Lexi mundur perlahan kemudian jatuh dari lantai 2. Untungnya Jake dengan sigap meraih tangannya, membuat Lexi selamat karenanya. Tanpa diduga, Chucky muncul dari balik kegelapan. Ternyata diam-diam Chucky membuntuti mereka dari rumah sakit. Kalau diperhatikan, wajah Chucky sebagian terlihat terbakar. Mungkin hal itu disebabkan oleh kobaran api. Meski akhirnya Chucky juga berhasil menyelamatkan diri dari kebakaran. Sambil mengacungkan pisaunya, Chucky memprovokasi Jake kenapa ia tidak melepas tangan Lexi. Dengan begitu, balas dendamnya akan terwujud. Kali ini Jake tidak terhasut. Ia berkata kalau ia bukan seorang pembunuh, lalu berusaha mengangkat Lexi. Chucky pun berusaha melukai Lexi, namun usahanya tidak membuahkan hasil karena Jake berhasil menolongnya. Seorang polisi yang sedang berpatroli mendengar suara mereka kemudian masuk ke dalam. Polisi itu berkata tempat ini terlalu berbahaya dan mereka tidak boleh berada di sini sampai tempat ini selesai dibersihkan. Polisi itu kemudian melihat Chucky yang duduk di bawah lalu mengambilnya. Ia bertanya apakah boneka ini milik adiknya. Ia jadi ingat kalau Mr. Cross, ayah Lexi, memintanya membawa ke rumah sakit jika menemukannya, karena Chucky adalah boneka kesayangan Caroline. Lexi dan Jake meminta polisi itu jangan membawanya ke sana, namun polisi itu malah mengamankan mereka lalu membawa mereka berdua kembali ke rumah sakit. Polisi itu meminta mereka menunggu di dalam mobil sementara ia akan mengantar boneka itu kepada Caroline. Saat akan keluar, ternyata pintu mobil terkunci dari luar. Untungnya, Detektif Evans yang kebetulan berada di sana membukakan pintu mobil. Mereka hendak masuk ke dalam rumah sakit, namun Detektif Evans malah menahan Jack. Karena itu, Jack meminta Lexi bergegas masuk ke dalam untuk mencari Chucky sendirian. Setelah sampai ruang ICU, Lexi bertanya apa ada orang masuk membawa sebuah boneka. Perawat mengatakan tidak ada satupun orang masuk ke sana. Lexi pun mencoba mencari di kolong-kolong namun tidak menemukan apapun. Ternyata polisi yang membawa Chucky sedang mampir membeli sesuatu di mesin penjual. Saat Lexi keluar ruangan, tanpa sengaja ia bertemu dengan Devon. Devon kemudian bertanya apa Lexi melihat Jack karena ada hal penting yang harus ia tanyakan tentang bonekanya. Lexi pun jadi penasaran apa yang ia ketahui tentang Chucky. Devon kemudian bercerita kalau ia menemukan sebuah berita yang berhubungan dengan boneka Good Guy dengan seorang psikopat bernama Charles Lee Ray. Sekitar tahun 80-an, Charles ditemukan tewas di sebuah toko boneka. Sebuah legenda mengatakan kalau Charles telah memindahkan jiwanya ke dalam tubuh boneka. Dan konon boneka berisi arwah Charles itu masih ada, berkeliaran dan terus melakukan pembunuhan. Tapi siapa yang akan percaya cerita tersebut? Sementara itu, Pak Polisi yang membawa Chucky sudah sampai ke ruang ICU lalu menaruhnya di atas meja. Polisi itu melihat ada banyak makanan di sana lalu mengambilnya. Nah, tanpa sengaja remah-remah makanan itu jatuh mengotori Chucky. Belum puas dengan makanan yang ada di meja, Pak Polisi itu membuka kotak berisi cookies yang ada di samping Caroline. Chucky di belakangnya diam-diam mengambil pisau bedah kemudian melempar ke arah punggung polisi tersebut. Pisau itu mengenai sumsum tulang belakang yang membuatnya tidak bisa bergerak. Chucky mengambil suntikan bekas kemudian menancapkan di dada polisi tersebut dan akhirnya polisi itu pun tewas menggenaskan. Lalu scene berpindah ke masa lalu. Setelah Charles melakukan pembunuhan, pihak kepolisian mendatangi panti asuhannya untuk melakukan investigasi. Sementara itu Charles hanya senyum-senyum melihat dari balik jendela. Malam itu Charles memutuskan pergi dari sana, namun sebelumnya ia berpamitan kepada seorang anak kecil yang selalu bermain bersamanya. Charles menghadiahinya sebuah potongan tangan yang ia iris dari orang yang telah ia bunuh sebelumnya. Anak kecil ini nantinya akan kita kenal sebagai Eddie Caputo. Dia adalah rekan Charles yang kabur saat Charles adu tembak dengan polisi di film pertama. Oke, kita pindah ke masa sekarang di mana Jack saat ini diinterogasi oleh Detektif Evans. Detektif mencoba menggali informasi apakah Jack mengetahui sesuatu tentang pembunuhan belakangan ini. Beberapa petunjuk selalu mengarah kepadanya, seperti ayahnya yang suka memukulinya, Oliver yang membulinya,
Dan anehnya, Chucky atau bonekanya selalu ada di tempat kejadian. Yang terakhir, boneka itu juga ditemukan di rumah Lexi. Intinya sih, detektif ini mencurigai kalau Jack bisa saja melakukan balas dendam terhadap orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Tell me, Jake. Jack mulai terpancing mengatakan sesuatu, namun tiba-tiba alarm rumah sakit berbunyi. Ternyata Chucky mencabut kabel alat ventilator Caroline yang membuat nyawanya dalam bahaya. Orang-orang bergegas ke sana mencari tahu apa yang terjadi dan perawat pun segera melakukan pertolongan. Seorang perawat tanpa sengaja menginjak genangan darah lalu berteriak setelah melihat polisi tergeletak tewas di hadapannya. Mereka yang ada di kamar itu pun menjadi syok mengapa ada seorang polisi tewas di kamar Caroline. Di saat yang bersamaan, Jack melihat Chucky duduk di atas meja kemudian memberitahu Lexi. Chucky melihat mereka bertiga lalu mengacungkan jari tengahnya dan film pun akhirnya bersambung. Kesimpulan dari film keempat ini adalah Jack sepertinya menyadari bahwa membunuh bukanlah jalan keluar. Namun masalah belumlah selesai karena Chucky sudah pasti akan terus melakukan teror terhadap mereka. Lalu apa yang akan Jack dan teman-temannya lakukan setelah mengetahui tindakan Chucky yang semakin tidak terkendali? Kita tunggu saja episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.